Bukan cuma lewat satu jalur, ternyata ada 4, bahkan 5 cara Islam masuk ke Nusantara. Mana yang paling mungkin menurutmu? Assalamualaikum. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu nggak cuma satu jalur? Yap, ada banyak versi, bahkan sampai ada 5 teori utama. Pertama, Islam memang datang lewat jalur perdagangan, karena Nusantara sejak dulu terkenal sebagai pusat rempah-rempah. Pedagang Muslim dari berbagai tempat singgah dan menyebarkan ajarannya. Contohnya daerah seperti Sumatera, sebagai titik awal penyebaran Islam. Lalu, seiring melemahnya kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam mulai muncul dan tumbuh, hingga akhirnya Islam jadi agama mayoritas. Teori Gujarat, India. Teori pertama dan paling populer adalah teori Gujarat, yang dikemukakan Pijnapel dan dikembangkan Snuk Hurgroni. Mereka bilang Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, yang singgah lewat Selat Malaka sekitar abad ke-13. Bukti pendukungnya, nisan Sultan Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim bercorak serupa dengan Gujarat. Tapi ada kritik. G.E. Morrison bilang, pada abad ke-12, masyarakat Gujarat masih dominan Hindu, jadi belum tentu mereka membawa Islam. Teori Persia. Teori kedua, teori Persia dari Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Pendapatnya, Islam datang lewat pedagang dan ulama dari Persia, Iran. Indikasinya, adanya tradisi tabuik, sumbar, istilah syah pada raja, pengaruh sufi, dan kaligrafi Persis Iran. Kelemahannya, pada abad ke-7 pengaruh Persia dalam Islam belum besar, jadi belum terlalu kuat argumennya. Teori Arab, Mekah. Terus, muncul teori Arab Mekah, dijelaskan oleh Buya Hamka, Vanler, dan lain-lain. Menurut mereka, Islam langsung dibawa dari Arab, lewat pedagang, peziarah, atau tamu haji, sudah sejak abad ke-7 ke-8. Sayangnya, bukti tertulisnya agak minim, jadi masih harus dikaji lebih lanjut. Teori Cina dan teori lain. Selain 3 tadi, ada juga teori Cina. Islam masuk lewat interaksi pedagang Tiongkok, termasuk maritime trade routes. And there's more, penelitian terbaru menyebut ada hingga 5 teori. Arab, Cina, Persia, India, dan Turki. Sama-sama berbasis literatur. Uniknya, teori-teori ini tuh bisa saling melengkapi, karena proses Islamisasi itu kompleks, berjalan pelan selama abad ke-7 hingga ke-16. Contohnya, para ulama dan raja menjadi perintis konversi, lalu berkembang lewat pendidikan, pernikahan, kesenian, dakwah, dan perdagangan. Contoh lokal, Wali Songo dan Islamisasi Jawa Timur. Misalnya di Jawa Timur, Islam mulai terlihat sejak abad ke-11 lewat makam Fatimah bin Maimun di Gresik sekitar tahun 1082. Wali Songo lah tokoh sentral penyebar Islam di sana sekitar abad ke-14, seperti Sunan Gresik, Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan lain-lain. Catatan dan kesimpulannya. Jadi teman-teman, mana teori yang paling benar? Yang pasti, tidak ada satu teori saja yang paling benar. Semua teori ini bantu kita memahami proses panjang dan beragamnya jalur penyebaran Islam di Nusantara. Ringkasnya, Gujarat, pedagang India abad ke-13. Persia, pedagang dan ulama sufi, budaya Persia. Arab, langsung dari Mekah sejak abad awal Islam. Cina, lewat jalur maritim Tiongkok. Tambahan, Turki menambah kompleksitas jalur. Thank you udah nonton. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan konten sejarah lain yang keren dan bikin penasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.